Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali melalui acara Saat Teduh. Saya, Pendeta Meriati Dampa, akan mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami kesempatan di saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus memberi kami hikmat. Ampuni dosa kami Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Amin. Ada perlindungan dari Tuhan, itu tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, keadaan dunia bertambah lama, tidak bertambah baik. Sebaliknya kalau kita melihat peperangan terjadi di mana-mana, banjir, tanah longsor, angin topan, gempa bumi, gunung meletus, semuanya terjadi. Bukankah semuanya itu menakutkan? Benar, itu menurut pandangan manusia. Kita pun tidak usah munafik, kita bisa juga takut. Hanya kita tidak mau larut dalam ketakutan terus-menerus. Sebab kita tahu bahwa ada janji perlindungan dari Tuhan bagi kita yang masih hidup di bumi. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mengalami kemenangan dengan penuh kuasa ilahi. Sebab Allah sendiri telah menetapkan, seperti ada tertulis, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba, atau pada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 23 sampai ayat 26. Saudara-saudara, meskipun orang dunia menjadi panik dan gentar menghadapi segala macam kekacauan dalam segala bidang, janganlah kita ikut-ikutan panik. Pandang saja Tuhan Yesus dan imani, dan pegang teguh janjinya. Dia pasti akan memberi kita ketenangan. Dalam firman-Nya tercatat doa Hana yang berkata,
Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. 1 Samuel 2 ayat 9. Jadi, bila saat ini ada di antara kita yang diberkati Tuhan melimpah, punya jabatan, punya kekuasaan, jangan andalkan itu semua. Tetapi andalkanlah Tuhan saja. Sebab sudah terbukti bahwa mereka yang mengandalkan semuanya itu, semua yang ada pada dirinya, semuanya sia-sia. Sebab maut dapat datang kapan saja, dan tidak ada satupun kuasa manusia yang bisa menahannya, kecuali kuasa Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Mazmur 34 ayat 7. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan pelindung kami. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengawali hari-hari kami, bahkan mengawali aktivitas kami untuk hari ini. Tuhan peliharakan kami, sehingga kami tetap kuat, meskipun ada banyak tantangan yang selalu diperhadapkan kepada kami. Engkau memberkati kami Tuhan di dalam keluarga kami, bersama seluruh anggota keluarga kami. Kuatkan yang sakit, demikian pun yang sedang bergumul. Kiranya penghiburan dan kekuatan mereka boleh dapatkan dari Tuhan. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap kami doakan. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati kami di dalam mengangkat seluruh tanggung jawab kami hari ini, dimanapun kami bisa bekerja, melayani, dan atau berusaha. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala harapan-harapan kami. Ada banyak anggota keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan, dan atau sedang dalam berbagai harapan hidup. Kiranya Tuhan menolong, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan. Apa yang kami harapkan boleh Tuhan perkenan, dan pada akhirnya kami boleh meraih sesuai dengan kehendak Tuhan. Peliharakan kami di tengah masyarakat dan bangsa, di tengah pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan kami bersama dengan para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara dan juga tenaga medis. Bapa di sorga, tuntunlah langkah kami untuk menjalani hari ini dalam seluruh perjuangan kami. Biarlah Tuhan yang tetap kami muliakan dan yang tetap kami andalkan, sebab hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami yang satu-satunya. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berseru kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.